Dunia pembunuh bayaran kembali berguncang. Satu sisi, Oki yang kini semakin kehilangan kendali menyatakan perang terhadap sistem yang lama. Di sisi yang lainnya, Nagumo yang dingin masih berusaha untuk bertahan hidup, tapi bukan hanya dia yang menjadi targetnya. Chapter 223 kemarin tidak hanya menunjukkan pertarungan dua pembunuh elit ini, tapi juga membuka pintu bagi teror baru dan dua wajah asing muncul pada panel terakhirnya. Mereka tenang, muda, dan juga mematikan dan langsung menemui Gozu. Nah, siapakah sebenarnya mereka? Apakah mereka penerus order atau hanya alat baru dari Gozu untuk memulai pembantaian selanjutnya? Bersiaplah karena chapter 224 bisa jadi titik awal dari konflik yang paling berdarah dari Sakamoto Days sejauh ini. Chapter 223 dari Sakamoto Days membuka gerbang menuju final arc, dan pertarungan ini bukan sekedar duel, tapi duel ideologi. Di satu sisi Nagumo yang licik, dan di sisi yang lain Oki yang si pembunuh dengan ambisi yang paling besar dan juga dengan kesombongannya. Oki dan Nagumo melanjutkan duel mereka, bukan lagi di atap mobil ataupun gedung tinggi. Kali ini pertarungan berpindah ke dalam sebuah kafe. Tapi bukan Sakamoto Days namanya kalau pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan nilai. Oki ingin membentuk order yang baru, sebuah dunia pembunuh versi dia sendiri. Sementara Nagumo masih membawa semangat lama dari GAA. Oki mengatakan satu kalimat yang membuat banyak kita terpancing. Mereka yang lemah tidak pantas menjadi pembunuh. Sombong, jelas, tapi ini lebih dari hal tersebut dan dia benar-benar serius ingin mengganti sistem yang ada sekarang. Tak tanggung-tanggung, Oki pun memperkenalkan anggota baru yang bakal jadi bagian dari konflik ini. Ada polisi psikopat, pembunuh wanita beserta dengan bayinya. Nah, mereka semua ini direkrut dengan satu tujuan, menghancurkan sisa-sisa dari order lama, termasuk tim JAA dan juga termasuk tim dari Sakamoto. Tapi disinilah letak persoalannya. Apakah semua karakter ini bakal berkembang? Atau sekarang mereka cuma pemanis untuk menjadi korban pertarungan satu melawan satu di final arc nanti? Ada juga dua karakter pria dan wanita yang muncul pada panel terakhir chapter 223 di Sakamoto Days. Mereka muncul di acara kelulusan dan langsung bertemu dengan Gozu, sang petinggi JAA. Nah, mereka ini pun diperkenalkan secara misterius, tapi jelas punya peran besar di arc mendatang. Mereka bukan lulusan biasa. Mereka bisa saja adalah senjata hidup, hasil sempurna dari pelatihan yang paling brutal yang pernah GAA ini sembunyikan. Mereka langsung menemui Gozu di sana setelah kelulusan. Itu bukan prosedur normal. Jadi, Tamagon punya dua kemungkinan besar terkait dengan karakter baru ini. Mereka mungkin saja adalah kandidat order generasi yang baru, pengganti para anggota lama seperti Nagumo ataupun Shishiba. Mereka juga adalah pion elit dalam rencana bersih-bersih dari GAA oleh faksi rahasia. Bisa jadi bahkan akan digunakan untuk menghabisi Sakamoto. Kemudian akan muncul sebagai pembunuh resmi tapi mematikan. Mereka legal dalam sistem GAA tapi lebih kejam dari Oki. Mereka juga bisa saja diadu dengan Oki dan kelompok barunya dalam duel yang diatur oleh Gozu untuk menentukan pembunuh yang paling layak untuk bertahan. Nah, jika Sakamoto ini kembali aktif, mereka bisa jadi tangan kanan dari Gozu untuk memburu Sakamoto sebagai ujian loyalitas GAA. Nah, kemudian chapter ini pun menandai satu hal yang penting, yakni final arc. Ini artinya semua konflik akan menuju puncaknya, dan meskipun kita disuguhi karakter baru, ini akan bisa jadi momen terakhir bagi semua karakter besar untuk unjuk gigi. Shin, Sakamoto, bahkan seluruh yang selama ini berada di balik layar. Kemudian kita lanjut ke prediksi tentang apa yang akan terjadi pada chapter depan. Chapter sebelumnya ditutup dengan Oki yang kembali terkena tendangan di kepala oleh Nagumo. Tak bukan prediksi bahwa chapter 224 tidak akan menyelesaikan pertarungan ini. Kenapa? Karena duel ini bukan cuma soal kekuatan, tapi soal nilai dan juga filosofi dari mereka berdua. Nagumo punya prinsip, tapi Oki juga punya rencana yang sangat besar. Jadi besar kemungkinan pertarungan ini akan diinterupsi oleh anggota baru dari tim Oki. Mungkin si polisi pembunuh ataupun wanita misterius bersama dengan bayinya. Oki juga memperkenalkan karakter baru di chapter kemarin, tapi mereka bukan sekedar figuran. Chapter 224 nanti kemungkinan besar akan memperlihatkan satu ataupun dua dari mereka dalam aksi nyatanya. Misalnya si polisi psikopat ini akan mengeksekusi target GAA secara brutal. Atau wanita misterius bersama dengan bayinya ini akan menyelinap ke markas dari GAA. Satu hal yang juga hilang dari beberapa chapter terakhir ini tentu saja adalah Sakamoto dan juga Shin. Di chapter 224 besar kemungkinan kita akan melihat kondisi mereka sekarang. Ingat, Sakamoto sempat berada dalam kondisi mental terguncang, kehilangan arah dan juga ragu untuk kembali membunuh. Mungkin kita akan lihat briefing ataupun strategi awal dari GAA untuk melawan kelompok dari Oki. Shin akan punya peran besar sebagai penghubung antara anggota tim.
Jadi kalau melihat pola judul sebelumnya, chapter 224 pun bisa jadi akan berjudul Opening Move Serangan Pertama atau bahkan Deklarasi Perang. Alasannya karena chapter ini kemungkinan besar menandai langkah pertama dari pemberontakan Oki terhadap sistem pembunuh JAA. Dan seperti biasa ya, Sakamoto Days tidak akan menutup chapternya tanpa kejutan. Jadi kemungkinan besar di akhir chapter 224 ini akan muncul salah satu karakter minor dari JAA yang dibunuh secara tiba-tiba. Atau markas JAA pun bisa diserang dari dalam. Dan bahkan kita bisa melihat Slur kembali muncul, tersenyum dan melihat kekacauan yang mulai pecah. Kejutan ini benar-benar penting karena ini akan memulai alarm resmi bahwa perang antar pembunuh bayaran benar-benar akan telah dimulai. Jadi chapter 224 ini akan jadi titik yang benar-benar krusial. Bukan cuma soal siapa yang menang dan juga kalah, tapi soal siapa yang masih bisa bertahan dalam dunia pembunuh bayaran yang kejam ini. Apakah Oki benar-benar ingin merevolusi dunia atau dia hanya monster yang haus darah dengan wajah sok bijaknya? Nah, akhirnya kita bisa simpulkan bagaimana rencana selanjutnya dari Slur ini. Pertama, menghancurkan struktur JAA dari dalam. Slur kini tidak lagi hanya sekedar membunuh pembunuh. Ia secara perlahan mengambil alih generasi baru GCC, membentuk tentara baru dari dalam. Tujuannya jelas, menggulingkan JAA sepenuhnya, bukan hanya menghancurkan sistemnya, tapi juga membentuk struktur baru di bawah kendalinya. Buktinya, tentu saja ada dua karakter misterius, pria dan juga wanita yang muncul di panel terakhir chapter 223 dan menyapa Gozu, yang kemungkinan adalah bagian dari rencana perekrutan atau infiltrasi dari Slur. Kemudian tujuan yang kedua adalah perekrutan talenta baru dan anak-anak yang berbakat. Uzuki tampak sangat tertarik dengan anak-anak GCC yang memiliki potensi pembunuh yang tinggi, bahkan lebih memilih mereka dibanding pembunuh senior. Jadi dengan membentuk New Order of Assassin versi dirinya ini, dia menciptakan pasukan yang setia bukan karena uang tetapi karena ideologinya. Kemudian tujuan dari Slur juga pengembangan eksperimen ataupun senjata baru. Tentu saja masih ada misteri soal teknologi ataupun eksperimen yang dikerjakan oleh Uzuki di masa lalunya, terutama eksperimen tentang tubuhnya sendiri dan trauma masa kecilnya. Mungkin ia sedang mengembangkan senjata baru, teknik baru, atau bahkan pasukan cloning atau hybrid rekayasa dari data pembunuh-pembunuh yang luar biasa ngetop. Kemudian setelah kehilangan banyak pionnya seperti Kanaguri dan juga Takamura yang kalah, Uzuki akan lebih agresif dalam menjalankan rencananya. Pertarungan terakhir dengan Sakamoto pun akan sangat personal, bukan cuma ideologi saja, tapi dendam dan sejarah berdarah di masa lalunya. Kemudian terakhir tujuannya jelas menggunakan Gozu ini dan karakter baru sebagai penentu arahnya. Gozu terlihat tak sepenuhnya loyal kepada JAA dan dua karakter baru yang disebutkan sedang mencari Uzuki bisa jadi adalah agen gandanya atau mantan murid dari Uzuki sendiri. Yup, jadi kesimpulan tujuan dari prediksi rencana dari Slur adalah mendumangkan sistem JAA dari dalam, merekrut generasi muda berbakat sebagai fondasi dunia yang baru, menyiapkan eksperimen atau senjata rahasia, mengalahkan karakter-karakter rival seperti Sakamoto, Shin dan juga yang lainnya, dan menggandeng karakter kuat yang lain yang menyimpan dendam pada sistem lama. Yup, jadi satu hal yang pasti ya teman-teman, final arc sudah di depan mata dan semua pembunuh akan segera diuji dalam chapter-chapter mendatang. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tamagon terkait dengan analisa chapter lalu dan juga prediksi mengenai chapter 224 yang akan datang. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update dan teori lainnya seputar Sakamoto Days di channel ini.